Sebagai sumber energi, geothermal dianggap lebih baik dari batu bara sebab tidak membakar fosil dan menghasilkan emisi karbon. Selain itu, geothermal juga dikampanyekan sebagai energi baru yang terbarukan, ramah lingkungan sebab bisa ditambang sepanjang masa. Ups. Tetapi sebelum lebih jauh kita bahas tentang geothermal, saya terlebih dahulu mau sampaikan terima kasih bagi yang sudah bergabung menjadi sahabat Yogi. Bagi yang belum, mohon untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini, dan tinggalkan jejak digitalmu dengan memberikan komentar terbaikmu di kolom komentar. Oke, mari kita lanjut. Tetapi fakta tentang kampanye geothermal sebagaimana yang saya sampaikan di awal video ini berbeda dengan kesaksian warga yang bermukim di wilayah pusat pengembangan geothermal. Tak cuma mengeluh tentang kerusakan alam, kerusakan lahan pertanian, tetapi juga mengeluhkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, keracunan, bahkan berujung pada kematian. Nah sahabat, masalah yang timbul sebagai dampak dari pengembangan proyek energi geothermal itu diungkap oleh seorang jurnalis asal NTT, Binaya Harobu. Dalam penelusurannya ke beberapa daerah pusat pengembangan energi geothermal, Binaya tidak hanya menyaksikan dampak kerusakan alam dan mendengar keluhan warga, sebagaimana yang tayang melalui channel YouTube Indonesia Baru yang saya kutip berikut ini. Indonesia adalah pemilik 40% potensi geothermal dunia karena posisi di cincin api atau ring of fire. Tapi sejak era 1980-an hingga tahun 2024, pemakaian geothermal baru 10-11% dari kebutuhan listrik kita, atau sekitar 23.000 megawatt. Meski begitu, Indonesia adalah negara kedua yang paling memanfaatkan geothermal untuk listrik setelah Amerika. Namun saat ini, posisi energi terbarukan di Indonesia baru 17-20% dari semua kebutuhan. Pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan energi terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025. Namun target itu mundur hingga 2030. Dibandingkan batu bara, geothermal dianggap energi yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, di lokasi-lokasi pembangkit listrik batu bara, banyak laporan yang mengaitkan dengan kasus penyakit saluran pernafasan, bahkan kanker nasofaring. Disinilah geothermal dianggap lebih baik, karena tak membakar fosil dan menghasilkan emisi karbon. Sampai di sini teman-teman. Di balik potensi dan target yang dipasang oleh pemerintah Indonesia, geothermal ternyata menyimpan sejumlah bahaya yang mengerikan. Di dataran tinggi Dieng misalnya, warga mengeluhkan kualitas air tanah yang sepanjang ini mereka konsumsi. Ini dikaitkan dengan beroperasinya geothermal oleh PT Geodipa Energi. Nah, untuk lengkapnya, mari kita ikuti liputan selanjutnya. Di atasnya pengeboran, mata airnya tercemar kayak paluan ini, rasanya rubah. Lebih asin dipakai, lebih asin nih. Ini adalah air yang sehari-hari mereka minum. Jernihnya memang jernih, tapi untuk rasa udah berbeda mas. Rasanya itu udah kayak apa ya? Kayak oralit lah mas. Kasus air ini juga dikaitkan dengan rusaknya tanaman kentang, terutama yang lokasinya searah dengan tiupan angin dari pembangkit geothermal. Anu pak, yang katanya kena, faktor tanahnya entah kenapa saya nggak tahu. Geothermal memang menghasilkan gas H2S atau hidrogen sulfida. Gas ini punya sifat yang tidak berwarna, tapi beracun dan mudah terbakar. Ia juga bersifat korosif atau mengakibatkan karat pada logam tertentu. Gas H2S ini kan sebetulnya kandungannya sulfur gitu ya. Jadi kalau dia beredar di udara akan berpengaruh pada kesehatan kita gitu. Jadi kalau dihirup tanpa dimurnikan dulu, tanpa ada treatment gitu ya, itu akan langsung
masuk ke dalam tubuh kita dan masuk ke darah gitu. Jadi apa yang kita hirup sebetulnya langsung beredar ke seluruh tubuh, tetapi disaring dulu sama paru-paru. Tetapi kalau anak-anak, sistem itu belum berfungsi. Jadi organ tubuh anak-anak ini paling rentan dan paling rawan karena mereka belum bisa menyaring. Kalau orang dewasa masih bisa disaring lewat paru-paru, tapi paru-parunya jadi jebol gitu ya. Di beberapa lokasi proyek geotermal, kasus keracunan yang dialami warga sekitar kerap terjadi. Salah satunya di Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada Februari 2024 tahun lalu, setidaknya 123 warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, pusing, dan pingsan. Ada 2 desa sebetulnya yang kena itu, Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga. Dan pada saat kejadian itu sekitar hampir kurang lebih lah 100 orang lebih itu dibawa ke rumah sakit. Sebelum adanya geotermal, desa Sibanggor Julu tidak pernah merasakan ada mual-mual ratusan orang di desa. Ini bukan kasus pertama di PT Sorik Marapi Geothermal Power. Pada Januari 2015, kebocoran gas hidrogen sulfida bahkan menewaskan 5 orang. Lalu pada Maret 2022, 21 orang dilarikan ke rumah sakit. Disusul peristiwa serupa pada September 2022, di mana jumlah warga yang keracunan mencapai 86 orang. Selain Dieng dan Sorik Marapi di Sumatera, kami juga merekam proyek geotermal di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2017, pemerintah menetapkan Flores sebagai pulau geotermal, di mana ada 21 rencana proyek pengeboran panas bumi. Salah satunya di Mataloko, Kabupaten Ngada, yang dimiliki perusahaan listrik negara atau PLN. Proyek ini mulai dikerjakan sejak tahun 1998, namun berulang kali mengalami kendala dengan munculnya kolam-kolam lumpur panas. Sejak itu, warga mengaku terjadi perubahan pada lingkungan mereka. Tak hanya terhadap beberapa tanaman yang rusak atau atap-atap rumah yang lebih cepat berkarat, juga sejumlah penyakit kulit. Ini baru sama dari sakit juga? Dari bintik-bintik ini juga. Ini masih bintik-bintik ini. Tidak. Baru kalau sakit begini bawa kemana mama? Masuk puskesmas terdekat. Terus perawat atau bidan bilang apa ke mama waktu bawa ke sana? Jaga kebersihan, mandi bersih. Sakit apa kata orang di sana? Kata orang yang di puskesmas apa sakitnya? Kenapa bisa Dia kata? bilang alergi udara. Gitu. Alergi udara katanya. Ya. Pencemaran udara. Bagaimana maksudnya? Banyak gangguan pernapasan di sini. Pencemaran udara mungkin. Peneliti limbah berbahaya dan beracun Yuyun Ismawati mengungkapkan bahwa geotermal memang memiliki konsekuensi pada kesehatan manusia. Nah, yang jadi masalah sekarang karena geotermal itu dianggap sebagai sumber energi yang bersih gitu ya. Meskipun sebetulnya potensi resikonya juga ada. Terus juga ada lepasan gas yang kadang-kadang tidak terkontrol dan sebagainya kayak di Mandailing itu bikin warga jadi keracunan gas sulfur. Sin itu karena jadi kalau proses ekstraksi mineral sudah berlangsung lama, yang keluar itu jadinya garam gitu karena kayak air laut terus dikeringin gitu ya. Kan itu disedot terus gitu. Jadi kandungan airnya berkurang.
tapi mineral-mineralnya jadi terkonsentrasi di dalam tanah. Kalau terlalu air mengandung garamnya cukup tinggi, terlalu asin, itu juga nggak bagus buat ginjal ya. Tapi biasanya yang kayak gitu ada arseniknya, aku nggak tahu apa lagi yang ada di situ ya. Tapi biasanya arsenik yang bikin gatal-gatal, kulitnya warga kan kayak gitu. Jadi itu biasanya arsenik ya. Jadi logam beratnya yang harus kita cek. Nah, sahabat, demam geotermal benar-benar telah menular dengan cepat hingga ke daerah-daerah, tidak ketinggalan di wilayah Flores dan Lembata yang dinyatakan sebagai daerah dengan potensi geotermal terbanyak. Namun demikian, kita mesti belajar dari kasus yang dialami oleh saudara-saudara kita, sebagaimana yang kita saksikan dalam video ini. Dan sebelum masalah itu mendatangkan bencana dan malapetaka yang besar bagi negeri kita, mari rapatkan barisan dan nyatakan sikap menolak geotermal di wilayah Flores dan Lembata. Oke, sampai di sini jumpa kita kali ini. Kita bertemu lagi di video mendatang.